Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 157. Chapter 1047-1050. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan mengikuti di belakang Penatua Chihuo, dan dengan mulus melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Berderak, setelah pintu aula dibuka, interior aula yang sangat megah dan megah, muncul di depan garis pandang Xiao Yan. Penatua Chihuo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata, "Kepala Lembah, Chihuo datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa dibatasi, karena tempat ini adalah markas dari Burning Flame Valley. Ada seorang lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana, duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari, status agung lelaki tua ini di wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah, berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibalut dengan sabuk panjang berwarna merah tua, yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak semakin memikat. Penampilan wanita ini sangat luar biasa. Namun, ada sikap heroik yang terpancar dari alis tipisnya. Ini, bersama dengan pakaian merah menyala, memberinya penampilan yang gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula tertuju, ketika mereka mendengar suara dari pintu yang dibuka menuju aula, terutama ketika Penatua Chihuo menyebutkan kedatangan seorang Grandmaster Alkemis. Cukup banyak orang yang melihat dengan penuh minat. "Haha, Chihuo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini." Pria tua berambut merah itu tersenyum pada Elder Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengundang Grandmaster? Apakah Anda mencoba membuat orang lain mengatakan bahwa Burning Flame Valley kami memiliki keramahan yang buruk?" Penatua Chihuo buru-buru mengangguk, setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut merah itu. Dia menoleh, menghadap keluar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 lebih alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mereka mendengar cara penyebutan oleh Penatua Chihuo. Mereka belum pernah mendengar Grandmaster Alkemis bernama Yan Xiao, muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiao Yan yang sangat muda segera tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara secara tidak mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiao Yan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiao Yan samar-samar merasakan tekanan samar saat memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari lelaki tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiao Yan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, dan tidak mengungkapkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan. Setelah ini, kejutan di matanya juga menjadi lebih padat. "Haha, teman muda itu terlalu sopan. Aku yang dulu, aku, disebut Tang Zhen. Tidak disangka teman muda telah mencapai kelas Douzong di usia yang begitu muda. Bakat ini sangat langka." Pria tua berambut merah itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster Alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong di usia yang begitu muda, bisa dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang paling luar biasa dari generasi muda di Burning Flame Valley, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa tidak percaya, adalah bahwa usia Xiao Yan tampaknya lebih muda darinya. "Kepala lembah Tang terlalu memujiku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa." Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala Burning Flame Valley. Dia bisa mengetahui kekuatan Xiao Yan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan, tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas.
Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan Tang Zhen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, yang saya butuhkan hari ini bukanlah Dou Zong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Xiao Yan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja, menjadi seorang alkemis, seseorang biasanya memiliki kesombongan, terutama alkemis yang memiliki kemampuan tertentu. Mereka diperlakukan seperti orang penting kemanapun mereka pergi. Mereka semua sama-sama menghabiskan separuh hidup mereka berlatih dengan getir untuk mencapai prestasi seperti itu, namun Penatua Chihuo secara acak membawa seorang pemuda ke sana dan memanggilnya Grandmaster Alkemis. Ini pasti akan menyebabkan hati mereka merasakan ketidaksenangan. Grandmaster Alkemis adalah sebuah bentuk panggilan yang memiliki bobot signifikan di Central Plains. Apalagi, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah seseorang harus mampu memperbaiki tingkat 6 atau bahkan pil obat tingkat 7 saja. Tentu saja, jika seseorang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, dia sudah bisa disebut guru alkemis. Penatua Chihuo sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, yakinlah bahwa diriku yang dulu masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Yang bernama Elder Mo hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiao Yan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan besar jauh lebih besar daripada bakat putri saya. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis, sambil mencapai kelas Dou Zong pada saat yang sama. Tang Zhen tampaknya tidak mendengar keraguan yang dirasakan Grandmaster Mo terhadap Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Membuat kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, saya pikir Anda menjadi kacau di usia tua Anda. Wanita berpakaian merah di sampingnya mengerutkan bibirnya, dan dengan dingin mendengus. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan sementara dagu seputih saljunya terangkat. Ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya, selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan dia, yang memiliki semangat kompetitif, merasakan minat yang besar. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Tang Zhen tersenyum dan mengarahkan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Chihuo di sampingnya. Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6 tingkat. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit menjijikkan. Bertingkahlah seperti Anda tidak mendengar kata-katanya. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan setelah dia duduk. Xiao Yan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa alkemis yang diundang ke sini, semuanya adalah orang-orang terkenal kecuali dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, Anda tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Dia menyelipkan matanya. Ada dua pria tua yang mata mereka tertutup di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiao Yan masih samar-samar masih bisa merasakan kekuatan spiritual agung yang meresap ke area di samping kedua orang ini. Alkemis tingkat 7. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Ini harus menjadi pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di kawasan tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat, sementara yang lain adalah bahwa keduanya adalah sesepuh eksternal Menara Pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chihuo dengan lembut menjelaskan lebih banyak.
Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Sesepuh eksternal Menara Pil. Judul ini memang cukup mengejutkan. Haha, karena semua orang telah tiba, aku yang dulu akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Zhen di kursi pemimpin terbatuk pelan. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, saya pikir semua orang tahu tentang beberapa hal itu. Orang tua ini ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi dari 10 lebih Grandmaster Alkemis di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Zhen berbicara, dua sesepuh eksternal Menara Pil juga perlahan membuka mata tertutup mereka. Mereka melirik yang pertama dan berkata, pil obat tingkat tinggi 7. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa saring. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah 7. Peluang keberhasilan mereka saat menyempurnakan pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil bermutu tinggi, peluang keberhasilan mereka akan sangat menyedihkan. Haha, kamu bisa menyerahkan masalah ini pada diriku yang dulu. Meskipun diriku yang dulu bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuan milikku yang tidak kalian semua miliki. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang saya butuhkan hanyalah 2 alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang bisa mendengar suara embusan, saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, samar-samar orang bisa melihat, 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Ini adalah 9 naga api petir. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat sekumpulan api berwarna perak. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritualmu. Jika Anda mampu menahan pemanggangan 9 naga petir api milik saya, Anda akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum saat dia menginstruksikan. Wajah dari cukup banyak alkemis di aula besar bergerak-gerak ketika mereka mendengar ini. 9 naga api petir berada di peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Tidak ada seorang pun yang tidak menyadari kekuatan nyala api ini. Selain itu, dengan kekuatan Tang Zhen yang tak terduga, kekuatan spiritual orang biasa kemungkinan akan terbakar menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengannya. Meskipun kekuatan spiritual mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat menahan ujian seperti itu. Kata-kata Tang Ying telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih sunyi setelah diucapkan. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semuanya mundur. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Dua sesepuh eksternal dari Menara Pil merenung sejenak, sebelum perlahan-lahan berkata, Kepala Lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir, yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya. Tang Zhen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya yang dulu tahu batasan saya dalam hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga api petir, seseorang akan dianggap telah lulus. Bagaimanapun, orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia hanya akan terluka. Mata Tang Zhen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata, karena saya sudah mengundang kalian semua Grandmaster, saya tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan 9 naga api petir ini, pembakaran lembah api masih akan memberikan semua orang hadiah besar. Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak punya dendam dengan Tang Zhen. Selain itu, dengan status pihak lain, dia tidak perlu bermain-main dengan mereka. Wanita berpakaian merah itu menatap Grandmaster Alkemis, yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Zhen. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Orang-orang ini sangat takut ketika mereka mendengar tentang 9 naga api petir. Seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Mata cantik wanita berpakaian merah itu tiba-tiba tertuju pada tempat yang agak sepi di aula besar. Secara kebetulan, dia melihat Xiaoyan berwajah tenang yang sedang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang tampak tenang, tapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya akting. Karena Kepala Lembah Tang mengatakannya seperti ini, wajar jika kita tidak bertindak pengecut. Baiklah, kami akan melakukan tes sebagai Kepala Lembah seperti yang diusulkan. Seorang pria tua berambut putih menyapu matanya ke sekelilingnya.
Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan bundel api berwarna perak di telapak tangannya, perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu digantung di udara aula besar. Api berwarna perak melengkung saat terbakar. 9 naga api kecil menari mengelilinginya, tampak seolah-olah nyala api memiliki kecerdasan. Mungkin itu karena kekuatan naga yang merasuki itu, tapi samar-samar menyebabkan kekuatan spiritual seseorang merasa agak tertekan. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar menjadi sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen sambil berkata, karena tidak ada yang mau memulai, izinkan saya yang dulu untuk mencobanya. Aku yang dulu, telah lama mendengar tentang 9 naga api petir dari lembah api yang terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika saya bisa menguji kekuatannya hari ini. Hehe, itu Grandmaster Hua. Silahkan. Tang Zhen tersenyum saat dia menjawab. Tetua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level tingkat 6. Dia memiliki reputasi di wilayah tengah. Penatua Chihuo dari sisi Xiaoyan, sepertinya menyadari bahwa Xiaoyan tidak mengenali orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan lembut memperkenalkan mereka padanya. Xiaoyan mengangguk terima kasih kepada Penatua Chihuo. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga api petir ini. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya, dan sekelompok api merah tua naik dari tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya juga. Setelah itu, ia memasuki gantang api. Api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun, dia telah menambahkan lapisan pelindung api di luar kekuatan spiritual. Api orang ini seharusnya semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga api petir. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, Hua Chen menjentikkan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan itu bergegas keluar. Akhirnya, itu memasuki kelompok api berwarna perak di depan mata semua orang. Mengaum. Sosok manusia api baru saja memasuki api berwarna perak, ketika naga yang dalam mengaum, hampir tidak terdengar di telinga seseorang, tiba-tiba terdengar. Begitu raungan naga terdengar, 9 naga api di dalam nyala api berwarna perak segera bergegas. Mereka bertabrakan dengan keras dengan sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka robek, dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok api manusia. Mengerang. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan, di bawah suhu yang menakutkan dari 9 naga api petir, saat api merah tua menghilang. Tubuhnya gemetar saat kakinya mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat, sungguh layak menjadi api surgawi. Aku yang dulu mengaku kalah. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke kursinya dengan ekspresi pahit. Api binatang buas, yang dia banggakan, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun, untuk menahan api petir 9 naga ini. Beberapa Grandmaster alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka, ketika mereka melihat bahwa Hua Chen tidak dapat bertahan bahkan 1 menit pun. Apakah api petir 9 naga ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak percaya dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun, semuanya tidak dapat menahan robekan dan gigitan 9 naga api. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua bernama Grandmaster Mo, yang telah mengejek Xiaoyan sebelumnya, ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tetapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan, ketika dia melihat para alkemis gagal satu demi satu. Tampaknya dia hanya bisa menguji, apakah dua sesepuh eksternal dari Menara Pil bisa mencapai target yang dia butuhkan. Grandmaster alkemis lainnya gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya orang di aula besar yang belum mencoba, adalah dua sesepuh eksternal dari Menara Pil dan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan semua orang tertuju pada dua sesepuh eksternal ini. Bagaimanapun, hanya 2 orang ini yang merupakan alkemis tingkat 7 asli di dalam aula besar ini. 9 naga api petir, kekuatan naga mengguncang jiwa seseorang, tes ini benar-benar tidak mudah. Elder eksternal Menara Pil yang disebut Grandmaster Huan adalah orang pertama yang menghela nafas lembut.
Dia bertukar pandangan dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Nyala api ini agak tidak biasa, karena nyala api itu memancarkan udara dingin saat naik. Api dingin langit. Nyala api Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh Skyborn Python bukan? Dikabarkan bahwa Skyborn Python ini hanya akan muncul di daerah di mana Bone Chilling Flame muncul. Api binatang di dalam tubuhnya ini mirip dengan api pendingin tulang. Bahkan Tang Zhen terkejut saat melihat nyala api berwarna putih yang memancarkan udara dingin ini. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia agak terkejut ketika dia mempelajari api dingin langit di tangan Grandmaster Huan. Tidak disangka bahwa hal ini terkait dengan api pendinginan tulang guru. Api pendingin tulang. Saya tidak memiliki berkah semacam itu, dan hanya berhasil bertemu dengan Skyborn Python. Grandmaster Huan tertawa getir. Setelah itu, kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, nyala api itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki api berwarna perak dalam sekejap. Piton ini, tertutup api putih, baru saja memasuki nyala api perak, ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini, bagaimanapun, piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Itu mampu dengan kuat melindungi api di permukaannya, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu, piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi semakin serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tapi itu pada akhirnya bukan api surgawi. Tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga api petir. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi. Tepat ketika piton api berwarna putih akan ditelan sepenuhnya oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api itu lari. Setelah itu, ia kembali ke tubuhnya. Sungguh layak menjadi api surgawi peringkat 12 di peringkat api surgawi. Aku harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela nafas lega, sembari tertawa getir setelah menarik kembali piton api. Selamat, Grandmaster Huan, Anda telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya beralih ke elder eksternal lainnya dari Menara Pil. Api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bersaing dengan 9 naga api petir. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Ketika tanda 7 menit berlalu, api berwarna biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan itu terkoyak oleh 9 naga api yang menerkam ke depan bersama-sama. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela nafas saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya pada Tang Zhen sebelum kembali ke kursinya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji apinya yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat bahwa Grandmaster Xiao tidak bertahan sampai akhir. Dia mendesah, saya telah merepotkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun, diriku yang dulu membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada, Grandmaster, alkemis? Tang Zhen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, teman muda ini Yan Xiao, apakah Anda ingin mencobanya? Tang Zhen secara alami sadar, bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke Burning Flame Valley ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan Penatua Chi Huo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangan di depan dada. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena saya telah datang ke Burning Flame Valley, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster alkemis di aula, tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga api petir, apalagi anak muda. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, silakan mencobanya. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya,
dan sekelompok api hijau giok melingkar dan naik di atasnya. Kontrol Xiaoyan saat ini dari Glazed Lotus Heart Flame telah mencapai sejauh mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk dua sesepuh eksternal Menara Pil. Munculnya api hijau giok, menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiaoyan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu, kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Dokikan. Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak mengerti mengapa Xiaoyan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening, tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap api dengan tegas. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiaoyan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok indah seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti giok kualitas terbaik. Tingkah lakunya yang tanpa celah, seperti sebuah karya seni yang membuat seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu perlahan berputar saat mendekati kumpulan api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam menyatu di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu, ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyuman dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis, ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan, yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi, ternyata tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman dingin baru saja muncul di wajah mereka, ketika mereka tiba-tiba menegang. Dengan segera, mata semua orang di aula besar itu keluar. 9 naga api membawa momentum yang ganas, saat mereka dengan kejam mengepung teratai api di dalam bagian dalam nyala api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. 9 naga api, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan saat ini. Semuanya melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api itu melarikan diri, mereka sekali lagi berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya, dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi keheningan yang aneh. Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka, ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini, yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi ketakutan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini, bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan pasti merupakan semacam api surgawi. Apinya berwarna hijau giok. Namun, tampaknya tidak ada flame surgawi di peringkat flame surgawi, yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi ketakutan ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam lembut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini, juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen, juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya yang cantik karena pemandangan ini. Pria yang tampak sangat muda ini memang bukan orang desa. Namun, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar terasa agak gatal, ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan turun dan mengeluarkan tantangan kepada Xiaoyan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya, karena dia sangat kompetitif meskipun seorang perempuan. Kejutan juga melonjak,
di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami bisa menebak secara samar apa nyala hijau giok itu. Sungguh tak terduga orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa disadari. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasakan ketamakan. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat seberapa besar daya pikat api surgawi yang dimiliki seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya, ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak, berubah menjadi sekelompok api yang memasuki tangan Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Xiaoyan menarik apinya, terus menatapnya terfokus pada Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan kedua tangan menangkup. Hehe, apakah kamu masih membutuhkan aku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang dulu benar-benar mengumpulkan dua orang. Tangan Tang Zhen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya segera mengarah ke penatua Chihuo saat dia berkata, Chihuo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Wajah penatua Chihuo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku. Beberapa wajah Grandmaster Alkemis di aula besar, menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti, bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut, saat dia terus tertawa keras kepala dengan sikap dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah, saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya menoleh ke Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak barang jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala Lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala Lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa cekikikan, saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Zhen memelototinya. Hehe, semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tapi dengan kemampuan Burning Flame Valley saya, kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental saat membantu saya yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, aku yang dulu akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama Anda berdua dapat membantu saya untuk berhasil menyempurnakannya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Hehe, tentu saja, Anda dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu. Hati Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya,
bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Do dari Burning Flame Valley? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley, yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, semua yang lain akan disertakan. Bolehkah aku tahu teman muda Yan Xiao telah mengarahkan pandangannya? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya tertuju pada Tang Zhen saat dia perlahan mengucapkan, Skyfire Tree Mysterious Cheng. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tang Zhen dan wanita berpakaian merah di samping terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera mengerutkan kening. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka, yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. The Skyfire Tree Mysterious Cheng mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa menimbulkan semacam api. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, itu mungkin akan sangat menakutkan. Tentu saja, energi yang dilepaskan dari jenis nyala api ini cukup kuat. Jika seseorang melepaskannya dengan paksa ketika tubuhnya tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan energi serangan balik. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam Burning Flame Valley telah melestarikan perubahan misterius tiga misterius Skyfire ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dua perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang yang berlatih versi lengkap dari perubahan misterius tiga misterius Skyfire dengan jari seseorang. Bahkan murid lembah akan kesulitan mempraktikkan versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar Burning Flame Valley menghargai perubahan misterius tiga misterius Skyfire ini. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen dengan tajam. Tinjunya juga sedikit menegang di bawah lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika Tang Zhen menolak, kemungkinan dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Orang-orang di aula merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yan. Mereka tidak berharap dia meminta begitu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai Skyfire Tree Mysterious Cheng ini mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, teknik ini memiliki daya pikat yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini sangat besar. Tang Zhen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, tiga perubahan misterius Skyfire adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun saya adalah kepala lembah, saya tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih yang lain. Hati Xiao Yan tenggelam saat mendengar ini. Tampaknya dia telah meremehkan posisi tiga perubahan misterius Skyfire di Burning Flame Valley, apakah dia harus menyerah begitu saja? Tiga perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia yang tampaknya hampir dibuat khusus untuk Xiao Yan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika tiga perubahan dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, perubahan misterius tiga misterius Skyfire sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiao Yan bertanya, menolak untuk menyerah. Tang Zhen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi atau teknik Do lainnya di Burning Flame Valley juga merupakan item yang luar biasa. Mengubah permintaan Anda menjadi sesuatu yang lain juga akan menguntungkan Anda. Xiao Yan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala Lembah Tang, apakah penyulingan pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Zhen ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya, saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disuling dalam waktu setengah tahun. Saya sudah memiliki niat untuk meminta orang-orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya, jika penyempurnaan ini gagal. Namun Anda tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Sepertinya imbalan yang akan mereka minta sangat tinggi bukan? Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia segera melanjutkan, bolehkah saya tahu seberapa tinggi peluang sukses, jika Grandmaster Huan dan saya membantu Anda dalam perbaikan pil Anda? Tang Zhen dengan erat mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab, 50%.
Angka ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi, untuk memperbaiki pil obat dapat meningkatkan peluang sukses sedikit. Dengan bantuan saya, peluang sukses akan meningkat. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit saat dia berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Ini, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari alkemis tingkat 7 biasa, memberinya keyakinan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Zhen memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria yang tampil cukup muda ini memang bukan karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Kepala Lembah Tang, bahwa mempekerjakan saya pasti tidak akan menjadi kesalahan. Kesempatan kecil untuk sukses ini, dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi ekspektasi Kepala Lembah. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Zhen dengan lembut menarik ke atas meja saat dia berkata, apakah teman muda Yan Xiao tidak berencana untuk menyerah pada perubahan misterius 3 misterius? Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menyapu wanita berpakaian merah di samping, tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut menyarankan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi membosankan. Dia dengan erat mengernyitkan alisnya, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya. Ini bahkan lebih penting daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiao Yan sambil tertawa, teman muda Yan Xiao, aku yang dulu sangat mengagumi kelancaran lidahmu. Setelah Anda begini, tampaknya nilai perubahan misterius 3 misterius Skyfire Valley milik saya telah berkurang. Saya setuju dengan kata-kata Anda. Namun, bahkan saya tidak bisa mengubah aturan Burning Flame Valley. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain, jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, jika Anda berhasil membantu saya memperbaiki pil kali ini, saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda bisa meraihnya, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan menjadi milik Anda. Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya Skyfire Tree Mysterious Cheng, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan Burning Flame Valley. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan paviliun petir angin. Lembah api yang terbakar ini dinamai salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari hubungan yang buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Kepala Lembah Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia menjawab dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan pada prasyarat penyempurnaan pil obat yang berhasil. Selain itu, meskipun penyempurnaan pil ingin berhasil, apakah Anda berhasil membawa Skyfire Tree Mysterious Cheng pergi dengan Anda, akan bergantung pada kemampuan Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire tanpa rintangan apapun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Chi Huo, melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah penatua Chi Huo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum saat dia berkata, tolong ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri ketika mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan ke Tang Zhen, sebelum mengikuti penatua Chi Huo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. Ayah, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan perubahan misterius 3 misterius ke Yan Xiao? Wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen, saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagi kamu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir,
tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk bahu wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan, tingkat keberhasilan saya memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disuling akan meningkat secara signifikan. Namun, 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia atas lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah telah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut. Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, saya dapat mengizinkannya menikmati perlakuan dari para murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, saya adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berkata, itu semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Hehe, meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Seseorang bisa menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya seharusnya sama dengan yang terlihat di permukaan. Aku yang lama belum pernah mendengar tentang alkemis asing dan muda tingkat 7 muncul di wilayah tengah. Saya pikir Yan Xiao ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia sepertinya bukan orang yang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menyimpan dendam besar karena Xiao Yan, karena telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Zhen membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala wanita berpakaian merah itu, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Perbaikan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat dimurnikan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hati saya. Hehe, saya sedikit ingin tahu tentang kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 157. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.